Halo Pedikers. Di era modern saat ini, Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam dan memiliki ciri khas tertentu. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Dari banyaknya suku yang ada di negeri kita tercinta, di antaranya ada 6 suku yang dianggap memiliki kekuatan mistis atau ilmu hitam paling mengerikan. Apa benar? Daripada penasaran dengan suku apa saja, yuk langsung saja kita simak video berikut. Mari kita bongkar. Yang pertama, suku Baduy Banten. Sering berjalannya waktu, suku Baduy makin terbuka saja sama masyarakat luar. Tapi tenang aja, karena soal urusan yang goib-goib tetap mereka lestarikan. Nah, jika ngomongin soal ngeramal masa depan, pelet, santet, debus bahkan ilmu kebal senjata, banyak orang yang berguru ke daerah ini. Termasuk para penjahat loh. Bawa kebal senjata api atau senjata tajam, semua punya kursusnya. Ilmu hitam suku Indonesia khususnya Baduy nggak usah diragukan lagi Pedikers. Jangankan bisa ngedatengin malapetaka buat orang di luar suku aja. Orang Baduy sendiri juga bisa kena batunya kalau coba-coba bikin masalah. Kabarnya nih kalau ada orang Baduy yang berani melanggar adat istiadat, misalnya naik kendaraan saat bepergian, dan bukannya jalan kaki, dijamin mereka bakal langsung kena sakit misterius. Meskipun ilmu hitamnya sangar, tapi mereka suku yang ramah dan kalem banget kok. Pokoknya selama nggak ada yang nyenggol, nggak akan ada golok yang melayang kok. Selanjutnya ada suku yang dipercaya berasal dari dunia gaib, yakni suku Asmat, Papua. Suku ini sangat menghormati hutan rimba dan makhluk-makhluk yang menghuni di dalamnya. Maka tak heran, jika ingin menebang pohon sagu, berburu atau mencari ikan, mereka kerjakan dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Suku Baduy mempercayai bahwa suku ini berasal dari dunia gaib, tempat tinggal 3 jenis roh, yakni roh yang baik, roh jahat, dan roh jahat yang bisa mati. Suku Asmat juga mampu menerawang barang yang hilang, serta mengundang hujan, angin, dan halilintar. Untuk melindungi keluarga yang masih hidup dari peperangan, bencana, dan penyakit, suku ini mengadakan pesta yaitu pesta ulat sagu, pesta topeng, dan pesta perahu, serta pesta patung bias. Waduh, ngeri ya. Mending dari kalian gak usah ada yang bikin masalah dengan mereka ya. Nah, dari suku Asmat sekarang kita melangkah ke suku yang gak kalah mengerikannya. Nih, ada suku Osing, Banyuwangi. Sudah terbilang cukup lama, Banyuwangi punya reputasi sebagai markasnya dukun santet super sakti. Saking kentalnya kabar santet di sana, pernah terjadi tragedi santet Banyuwangi di tahun 1998 yang menewaskan ratusan orang. Orang-orang itu dibunuh dengan sadis. Bahkan nih ada yang sampai dipenggal terus diarak keliling kota karena dianggap dukun santet. Waduh, bikin merinding aja dengarnya. Gak hanya itu Pedikers, mereka bahkan ngebagi santet jadi 4 jenis. Ada santet hitam buat balas dendam sampai si musuh meninggal, santet merah buat balas dendam tapi nggak sampai bikin orang tewas, santet kuning buat bikin orang lain jadi suka, dan santet putih buat ngelancarin usaha. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Berikutnya ada suku Batak, Sumatera Utara. Mendengar suku yang satu ini pastinya nggak asing lagi untuk mendengar di telinga kalian, bukan? Iya, suku yang satu ini juga terdaftar sebagai suku yang mempunyai hal mistis dan mengerikan. Suku ini paling terkenal karena memiliki karakter yang keras. Penasaran dengan hal mistisnya? Kita ambil contoh dari salah satu paling terkenalnya saja. Ya, Begu Ganjang. Cerita mistis yang paling terkenal di suku Batak dan diartikan sebagai setan yang berukuran sangat panjang. Begu Ganjang ini dipelihara oleh orang-orang tertentu yang disebut Parbegu Ganjang. Seorang Parbegu Ganjang ini sangat ditakuti dan dibenci masyarakat karena dianggap memelihara setan pencabut nyawa.
Malahan kekuatan mistis yang dimiliki suku Batak ini sudah diakui oleh dunia dari dulu loh. Hal itu tergambarkan dari salah satu keturunan suku Batak yang bernama Frop Sori Mangaraja Sitanggang yang dinobatkan sebagai ketua paranormal sedunia di Jerman pada tahun 2006 lalu. Pasti banyak yang salut, karena biasa bawa nama suku Batak di negara luar ya. Sekarang kita pindah ke suku yang punya ciri khas berpakaian hitam. Pasti sudah ketebak kan suku apa? Iya, ada suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan. Suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba ini punya kepercayaan sendiri. Mereka percaya tinggal di tanah Toa, dalam artian tanah tertua yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di bumi. Masyarakat suku ini suka banget pakai baju serba hitam. Ini sebenarnya bijak banget kok. Warna hitam sendiri mereka pilih buat melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Meskipun terkesan kalem, namun mereka memiliki ilmu bernama Doti Kajang yang bisa bikin siapapun getar. Selain bisa ngilangin nyawa orang, mereka juga jago praktekin ilmu kebal dan bisa ngelembekin kepala orang jadi mirip dodol. Siapa nih yang sebel sama orang keras kepala? Langsung aja minta dibikin kenyal sama suku Kajang ini. Dan yang terakhir ada suku Dayak Kalimantan Timur. Berbicara soal sihir hitam, kayaknya nggak lengkap jika kita tak ngebahas suku Dayak. Cerita soal kemampuan mereka mengirim guna-guna dan pelet udah nyebar kemana-mana. Salah satu ilmu mistis mereka yang paling terkenal adalah mandau terbang. Senjata tradisional suku Dayak ini bisa dikendalikan dari jauh loh. Tapi bukan pakai remote control ya. Senjata ini digunakan buat nyerang lawan atau ngelindungin kawan. Jadi kalau orang Dayak punya musuh, mereka nggak perlu capek ngejar mati-matian musuh mereka. Kenapa? Karena mandau bisa melesat terbang sendiri buat nebas kepala si musuh. Mereka juga sering ngirim mandau-mandau terbang buat ngelindungin orang yang mereka anggap kawan supaya bisa jalan dengan aman. Nah, masih ada lagi nih satu yang mungkin saja kalian pernah mendengar namanya. Minyak bulu perindu. Asal kalian tahu kalau bulu perindu ini merupakan ilmu mistis yang dimiliki oleh suku Dayak Kalimantan yang biasa digunakan untuk menarik jodoh. Ramuan bulu perindu mereka sudah terkenal bikin siapapun kena sihir cinta, bahkan sampai bikin lupa sama istri atau suami sendiri loh. Wah, buat yang pakai ini saran aja nggak boleh digunakan asal-asalan ya.